merupakan suatu serangkaian upaya dalam menciptakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif dalam belajar dan mengembangkan potensinya agar semakin optimal. Nah, aspek-aspeknya mencakup kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan karakter merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai karakter seperti pengetahuan, kemudian kecerdasan, kepribadian, kemauan, serta tindakan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilai itu diterapkan dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, serta dalam kebangsaan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu makna pendidikan karakter. Nah, makna pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak, di mana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan yang baik ataupun yang mana baik dan yang mana yang buruk. Nah, selain itu juga memelihara apa itu yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Tujuan pendidikan karakter. Perkembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa memiliki dasar yang kuat dalam sistem pendidikan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sikdinas menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki kepribadian yang berakal mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Contohnya, pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan ada 3, yaitu 1. Mengembangkan sikap hormat kepada guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. 2. Membiasakan peserta didik untuk terpuji sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa. Yang 3 yaitu menanamkan sikap kepemimpinan dan tanggung jawab kepada peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Ada tantangan dan peluang dalam proses penerapan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter berperan penting dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi memiliki nilai moral dan etika yang baik. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan adalah masalah karakter peserta didik yang sekarang tidak hanya terfokus pada peserta didik yang sudah dewasa, tetapi juga dimulai dari peserta didik yang masih ada pada jenjang sekolah dasar. Sebagai contoh, dampak pendidikan abad 21 ini adalah sebagian besar anak sekolah dasar sudah diberikan handphone yang canggih. Hal ini sangat jauh dan kesan kehidupan anak-anak pengguna. Anak-anak penggunaan HP yang secara terus-menerus dari kecil mampu membuat sensorik dan motorik siswa bekerja sesuai dengan apa yang dilihat. Cara berpakaian dan berperilaku biasanya sama dengan apa yang telah muncul di layar HP siswa tersebut. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat mampu mengubah karakter penggunanya secara perlahan maupun langsung. Ini terjadi karena tidak diimbangi dengan pendidikan karakter, baik etika maupun moral. Namun dalam proses penerapannya, bukan berarti hanya ada tantangan yang akan dihadapi, tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menerapkan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan pada saat ini. Adapun, menurut Laksana 2021, kemudahan di berbagai aspek menjadikan anak menjadi pribadi yang malas dan kurang bersosialisasi atau bergaul. Menurut Laksana juga, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pola hidup dan pola tingkah laku. Pola hidup dan pola tingkah laku pada siswa yang mulai mengalami pergeseran akibat globalisasi merupakan hal tantangan bagi pendidikan karakter yang tidak dapat dihindari.
Yang kedua, banyaknya contoh kebobrokan moral yang saat ini banyak disorot akibat adanya arus globalisasi. Yang ketiga, adanya kendala dalam memasukkan pendidikan akhlak ke dalam setiap mata pelajaran. Ini terjadi karena tidak semua guru dapat mengaplikasikan pendidikan akhlak ke dalam mata pelajaran lain. Yang keempat, adanya kurang integrasi kurikulum yang relevan dengan teknologi. Pendidikan karakter tradisional umumnya berfokus pada nilai-nilai yang diajarkan dalam lingkungan fisik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Tetapi penting bagi pendidik tidak juga harus mencakup isu-isu moral yang muncul akibat interaksi dalam dunia digital seperti etika berdigital, manajemen privasi, dan dampak dari cyberbullying. Kemudian, ada peluang dalam penerapan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, ketika ada tantangan kan tidak mungkin ada peluang. Nah, peluangnya menurut dari Dewi Hayati dan Hasan tahun 2024, ada beberapa peluang yang dapat diterapkan dalam menerapkan pendidikan karakter di era digital, yaitu yang pertama, teknologi sebagai alat pendidikan karakter. Nah, teknologi digital dimanfaatkan sebagai sarana untuk menerapkan pendidikan karakter seperti aplikasi pendidikan, game edukatif, platform interaktif yang dapat menerapkan pendidikan karakter ketika memainkannya. Yang kedua, ada implementasi aplikasi pendidikan yang mana aplikasi pendidikan memiliki potensi besar dalam mengajarkan nilai-nilai karakter dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, seperti quizzes dan lain-lain. Yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang inovatif. Maksudnya kurikulum yang mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan ke dalam pendidikan. Contohnya modul-modul yang mengajarkan etika berdigital, etika digital, dan penggunaan media sosial yang bijaksana. Dan yang keempat adalah kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dalam mendukung pendidikan karakter bagi siswa dan peserta didik. Apa sih strategi pendidikan karakter? Ada beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, implementasi pendidikan karakter di sekolah, yaitu model sebagai mata pembelajaran tersendiri monolitik, model terintegrasi dalam semua bidang studi, model di luar pembelajaran non-formal, dan model gabungan. Yang kedua, yaitu model-model penerapan pendidikan karakter di universitas, seperti melalui ekstrakurikuler dan melalui perkembangan budaya perguruan tinggi. Perkembangan strategis digunakan untuk istilah dunia pendidikan, terutama dalam pelaksanaan pelajaran. Menurut Jamara, istilah strategi bila dikaitkan dengan pendidikan berarti pola-pola umum kegiatan guru yang bertindak sebagai pendidikan dan peserta didik dapat mewujudkan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai penutup video pembelajaran ini, mari kita simpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan elemen penting dalam mendasari setiap kehidupan individu. Berbagai cara dan upaya harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter yang baik, baik itu moral maupun etika dalam diri individu. Pendidikan berperan penting dalam pelaksanaan penerapan pendidikan karakter, karena pendidikan memberikan akses kepada peserta didiknya untuk mempelajari pendidikan karakter.